Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, siswa dan siswi baru SMA Negeri 1 Kapungan yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat bergabung di lembaga tercinta ini, SMA Negeri 1 Kapungan. Tahun ini kalian sudah sekolah di lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah yang selama ini kalian ikuti. Kalau kalian selama ini sekolah di SMP, SMP itu masuk pendidikan dasar seperti SD, SMP masuk pendidikan dasar. Setelah itu kalian masuk SMA atau SMK, itu sudah pendidikan menengah. Oleh karena itu, pemikiran hati, tingkat kedewasaan dan sebagainya itu juga harus mengalami peningkatan. Jangan sama lagi seperti SD, SMP, harus lebih dewasa, harus lebih maju cara berpikirnya, harus lebih semangat cara belajarnya. Karena pendidikan menengah itu menjadi tangga yang akan dilalui kalian untuk masuk ke lembaga pendidikan tinggi. Anak-anak sekalian, di materi kali ini ada satu materi tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter, bagaimana menanamkan karakter, jiwa yang bagus terhadap diri kita. Bagaimana kita menjadi seorang yang mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai jiwa-jiwa dan watak yang luar biasa. Karena orang yang besar, orang yang sukses, orang yang memperoleh kebahagiaan di hari esok adalah orang-orang yang mempunyai jiwa yang besar, mempunyai karakter hidup yang baik. Negara pun seperti itu. Negara yang besar itu adalah negara yang punya karakter dan jiwa yang bagus. Negara-negara yang maju di dunia ini di bidang industri, Amerika, negara-negara di Eropa, negara Asia seperti Jepang, Korea, Singapura, dia itu mempunyai karakter yang baik. Karakter itu adalah ciri, karakteristik dari seseorang, dari suatu lembaga, dari suatu negara yang bisa membentuk dirinya dan dikatakan dirinya mempunyai ciri. Sebuah negara besar mempunyai ciri dan karakter khusus yang bisa diandalkan, bisa dilihat oleh pihak-pihak lain, negara lain. Kalau negara bisa dilihat oleh negara lain. Makanya kalau kalian ingin maju, maka karakter-karakter baik itu harus dimunculkan, harus ditanamkan masa kini. Jadi jangan menunggu hari esok, harus ditanamkan dari hari ini. Anak-anak sekalian yang saya cintai, beberapa bentuk penanaman karakter yang baik, beberapa contoh karakter yang baik itu cukup banyak. Kejujuran, jujur, anak yang jujur, orang yang jujur sekarang itu susah, mahal, luar biasa. Negara ini bagus karena kejujurannya. Negara kita ini juga hancur karena kejujurannya. Negara ini besar karena kejujurannya. Negara ini rusak karena kejujurannya. Kejujuran yang diabaikan, yang tidak dilakukan, itu akan menghancurkan, telah menjerumuskan negara ini menjadi negara yang miskin dan tidak bernilai di mata dunia. Satu contoh misalkan begini, Pak Rwi, ambil duit ya, ambil duit. Ada dua lembar uang ini. Misalkan begini, di depan kelas atau di kelas, kalian menemukan dua lembar seperti ini. Ada
2 lembar di lantai kelas atau di depan kelas jatuh, duit jatuh. 1 lembar berwarna biru seperti ini, kemudian 1 lembar berwarna coklat ya, 1 lembar berwarna coklat jatuh di lantai. Apa yang akan kalian lakukan terhadap uang yang jatuh di lantai ini? Apa yang akan kalian lakukan? Ada yang bisa jawab? Nanti Pak Rawi minta komentarnya kalian ya. Kalian mau diminta komentarnya, respon kalian, tanggapan kalian tulis. Secara tulis nanti panitia akan membuat link khusus untuk menulis tanggapan kalian terhadap beberapa hal yang akan Pak Rawi sampaikan pada sesi penyampaian materi ini. Apa yang akan kalian lakukan terhadap uang yang jatuh di lantai ini? Mengambil salah satu yang biru atau coklat, atau mengambil semuanya, atau membiarkan semuanya berlalu begitu saja karena itu bukan hak kalian, bukan hak milik kalian, bukan menjadi barang yang pantas untuk diambil kalian, atau gimana? Atau memberitahu kepada yang jatuh, yang punya uang itu, ini uangnya siapa kira-kira, kemudian diambil, kemudian diberikan, atau gimana? Ini menyangkut watak, menyangkut kepribadian, menyangkut kepribadian kita, kejujuran itu tadi. Kalau misalnya hati kita mengatakan jujur, maka akan mengatakan bahwa uang ini bukan milik kita. Pasti begitu jawabannya. Uang ini bukan hak kita. Karena bukan milik kita, karena bukan hak kita, maka kita tidak berhak untuk mengambilnya. Maka apa yang akan dilakukan? Saya pikir kalian sudah tahu jawabannya. Mengambil, memberikan kepada yang berhak, kepada yang punya, atau kalau misalnya tidak diketahui orangnya, maka mengambil barang itu kemudian diberikan kepada pihak sekolah, biar sekolah yang ngurusin dan mencari pemiliknya yang benar. Tentunya sekolah sudah memikirkan gimana caranya uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Nah, Pak Rawi minta kalian memberikan komentar, memberikan respon, memberikan tanggapan terhadap katakanlah kasus yang contoh yang akan Pak Rawi berikan, gitu kan. Yang kedua, ada Pak Rawi tunjukkan foto. Ini foto kegiatan kakak-kakak kelas kalian dulu ketika di kelas. Kalau misalnya kurang jelas, mohon maaf. Nah, Pak Rawi tunjukkan di layar. Ada yang tahu kira-kira apa? Oke, kalau misalnya kira-kira kurang jelas, tidak apa-apa. Nanti mungkin akan dimunculkan di belakang. Yang jelas, ini gambar tentang kakak kelas kalian yang melakukan praktikum di kelas. Apa yang harus kalian lakukan? Biologi itu ada satu materi tentang praktikum di kelas. Mesti ada praktikumnya. Tidak ada istilahnya tidak praktikum. Karena biologi itu materi tentang eksak, materi tentang alam. Materi tentang sesuatu yang bisa kita nikmati, bisa kita lihat dengan jelas. Langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung dengan menggunakan mata telanjang langsung seperti ini. Kalau misalnya tidak langsung dengan menggunakan mikroskop. Ya. Nah, apa yang wajib kita pelajari, yang kita lakukan ketika praktikum? Satu, jujur.
Kita harus lakukan ini dengan benar, jujur, jangan merubah angka, jangan memanipulasi data. Dalam praktikum begitu. Harus ditulis dengan benar. 10,5, jangan ditulis 10,9. Ini biar bagus angkanya, diganti 10,9 cm misalkan ngukur panjang. Tidak boleh. Jadi ketika kita melakukan praktikum, kita harus melakukan itu dengan benar, dengan jujur. Tidak boleh memanipulasi data. Kalau sudah memanipulasi data, itu tidak jujur. Yang kedua, harus dilakukan dengan teliti. Jangan sembrono, jangan gegabah. Oleh karena itu, kita harus lihat angka-angkanya itu dengan detail, dengan hati-hati, dengan sabar, menggunakan meteran, kalau perlu mikrometer. Seperti itu. Ini semua akan melatih jiwa kita, melatih karakter kita, melatih diri kita untuk menjadi orang yang jujur, teliti, mungkin juga semangat. Jangan sampai patah semangat, jangan sampai ketika bersekolah malas. Nah, itu penyakit sudah. Malas itu penyakit nomor 1 sekarang. Di samping tidak jujur, malas itu penyakit nomor 1. Oleh karena itu, hal-hal yang ini baru sebagian diantaranya kita sampaikan seperti ini untuk diperhatikan baik-baik sebagai bahan untuk pembentukan karakter kalian. Banyak hal yang akan Pak Rui sampaikan. Nanti selebihnya ada mungkin PowerPoint atau materi yang akan kita sampaikan, bisa handout ya. Kalau misalnya ada video-videonya mungkin kita sampaikan, kita video. Kalau misalnya Anda mungkin kita handout. Nah, dari handout itu ada beberapa permasalahan, kalian nanti diminta untuk memberikan tanggapan, merespon, memberikan komentar secara tertulis ya, lewat kertas HVS tulis dengan tangan yang rapi. Nanti itu bisa difoto, di-share, dikumpulkan ke link yang memang sudah ditunjuk oleh sekolah. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mohon maaf Pak Rui tidak pakai masker gitu. Tapi kebiasaan jalan kita harus pakai masker. Jangan ditiru ketika ngomong tidak pakai masker, kemudian ketika jalan kita tidak pakai masker, jangan. Untuk saat ini masih pandemi COVID masih sangat tinggi dan masih sangat rawan. Oleh karena itu kalian kemana-mana tetap harus pakai masker. Pergi ke pasar, ke toko, apalagi kumpul sama teman-temannya, supaya tetap prokes ya, jaga prokes, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan ya, pakai masker dan sebagainya. Semuanya dilakukan dengan baik agar kita semuanya bisa selamat dari COVID-19 yang sudah muncul varian-varian barunya ya. Anak-anak sekalian, sementara seperti itu, nanti segala komunikasi bisa kita lakukan. Nanti akan bisa disambung lagi kalau misalnya memang ada pertanyaan dan sebagainya. Semangat terus anak-anak kalian, semangat terus. Kalian adalah masa depan bangsa. Kalian bisa belajar, bisa bekerja, bisa mengisi kehidupan kalian yang lebih baik di hari esok. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.